Sementara sertifikat hak milik saya itu hanya 3.450. Tidak sesuai. Kemudian dia katakan bahwa yang mereka sita itu tanah. Satu, tidak sesuai. Berarti sertifikat tidak disita. Kenapa mereka meminta BPN memblokir sertifikat? Ini suatu keanehan bagi saya yang dilakukan oleh tim legal BNI. Untuk itu, hal ini saya minta bantuan dari Bapak Dr. Santrawan sebagai penasihat hukum untuk melakukan gugatan PMH, perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh BNI dan BPN sekaligus. Saya 20 tahun ini menderita. Dari tahun 2003 sampai 2023. Usaha saya hancur, reputasi saya sebagai pengusaha nasional hancur, keluarga saya hancur. Sampai hari ini saya tidak punya tempat tinggal, tidak punya rumah, baik di Manado maupun di Jakarta. Jadi inilah saya katakan perbuatan yang dilakukan oleh Bank BNI sangat menghancurkan reputasi saya. Untuk itu saya menempuh jalur hukum. Biarlah hukum itu mencari jalannya sendiri. Buat saya, kebenaran adalah kebenaran. Berapa lama pun tidak jadi masalah. Tapi saya percaya satu hari nanti kebenaran itu akan muncul. Itu yang saya ingin sampaikan kepada masyarakat, supaya masyarakat Indonesia, khususnya Kota Manado, mendengar dengan jelas dan mengetahui duduk persoalan sebenarnya. Dan biarlah stigma sebagai koruptor itu perlahan tapi pasti akan sirna. Karena saya bukan koruptor yang dimaksud oleh mereka. Bahkan ada teman-teman media yang mengatakan saya membobol bank 1,7 triliun. Saya bilang kalau saya bobol bank 1,7 triliun, saya nggak di sini pagi ini. Mungkin saya tinggal di Amerika. Jadi ini yang saya katakan pada pagi hari ini. Semoga pertemuan kita ini membuat semakin terang kasus yang menimpa saya. Santrawan untuk menyampaikan dari sisi hukum. Silakan. Of credit atau LC. LC adalah fasilitas bank. Ketika Pak John Amenda mengajukan permohonan kepada Bank BNI dan mendapatkan fasilitas LC, letter of credit, posisi Pak John adalah debitur. Posisi Bank BNI adalah kreditur. Sehingga kebetulan saya sebagai salah satu lawyer yang menangani kasus LC sangat memahami letter of credit, sehingga dari 1,3 katakanlah dia sudah berangsur sampai 1,7 triliun. Tidak ada hubungan Pak John dengan yang lain. Yang ditawarkan kepada Pak John yaitu letter of credit ini adalah fasilitas bank. Tidak berhubungan dengan pembobolan 1,3 triliun yang dilakukan oleh Bank BNI Kebayoran Baru Melawai. Kenapa sampai mendapat letter of credit fasilitas? Mula-mula beliau datang langsung kepada Direktur Utama Bank BNI. Sebagai seorang pengusaha, adalah hal yang lazim untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Dari Direktur Utama Bank BNI menawarkan, kalau demikian ada banyak uang yang nganggur di BNI cabang Kebayoran Baru Melawai. Diarahkanlah Pak John Amenda ke sana. Disusus dengan telepon, diberikan fasilitas, makanya setiap jatuh tempo LC, beliau tepat waktu untuk membayar. Nah, sehubungan dengan kasusnya beliau, Pak John Amenda, di dalam pertimbangan hukum Yudex Fakti, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Yudex Juris, di dalam ada satu pertimbangan hukumnya, tidak ada kerugian negara. Nihil dong. Oke, kembali kepada aset. Di dalam pasal 37 Undang-Undang nomor 20 tahun 1999 yang telah dirubah dan dibarui
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pasal itu menjamin kemerdekaan hukum dari seorang yang disangka dan dituduh. Makanya dikenal dengan namanya pembuktian terbalik atau omkering van Bewijslast atau reversal burden of proof. Pasal ini menjamin hak dari seseorang untuk membuktikan apakah aset ini didapat dalam kejahatan yang disangkakan oleh penyidik dan dituduhkan oleh saudara jaksa penuntut umum atau enggak. Kalau dia enggak terbukti, maka negara menjamin bahwasanya aset ini wajib dianggap bukan aset yang didapat dari kejahatan. Nah, beranjak dari sana, ada satu lokasi tanah di Bumi Beringin, Kota Manado, Jalan 17 Agustus, milik dari Pak John Hamenda, yang diletakkan sita oleh Direktur 2 Bareskrim Mabes Polri. Tanah itu seolah-olah dikatakan adalah tanah milik dari Pak John, yaitu 4.500. Padahal kenyataan Pak John tidak pernah memiliki tanah seluas 4.500 meter persegi. Tanah yang terdaftar hak milik dari Pak John sebagaimana sertifikat hak milik yang secara sah dikeluarkan oleh BPN Kota Manado itu dalam sertifikat nomor 206 luasnya 3.450. Nah, sita inilah yang dikatakan adalah error in objecto, salah terhadap objek. Makanya kalaupun termaktub di dalam putusan hakim, dari awal saya sudah mengatakan bahwa tidak semua putusan hakim itu walaupun sudah diputus wajib dianggap benar. Ada satu asas hukum, bunyinya begini: res judicata pro veritate habetur. Artinya tidak semua yang diputus itu dianggap benar. Kenapa? Dalam putusan hakim itu kita mengenal ada satu asas hukum, namanya adalah rechterlijk dwelling atau miscarriage of justice, salah mengadili. Nah, kesalahan mengadili di sini yaitu menyangkut mengenai objek milik dari Pak John 3.450. Ini yang kami lawan. Jadi ini penjelasan mengenai aset. Dan kami akan susul dalam gugatan-gugatan yang lain terhadap aset-aset yang dirampas oleh pihak BNI yang sudah dilelang. Ini akan menyusul banyak aset-aset dari pihak Pak John. Ya kalau dihitung asetnya beliau triliun banyaknya. Jadi one by one kami akan berjuang menyalurkan kebenaran keadilan yang menjadi milik dari Pak John, sehingga ketika perkara ini digugat secara resmi di Pengadilan Negeri Manado, biarlah keadilan itu yang akan menemukan jalannya sendiri melalui perjuangan, melalui kontrol media dari teman-teman semuanya. Jadi sampai di sini kami merasa bahwa beliau adalah korban. Nah, kesalahan mengadili banyak terjadi, teman-teman. Saya seorang lawyer, fungsi kontrol untuk memberitakan kabar sukacita kepada masyarakat publik umum agar supaya mengetahui dulu. Ini barangkali penjelasan singkat untuk tanah dia hukumnya, teman-teman sekalian. Kesempatan bagi awak media untuk memberikan pertanyaan, dan tentunya ini bisa terbuka untuk semua. Namun kita akan bagi per sesi. Untuk itu saya berikan kesempatan bagi yang ingin bertanya untuk sesi pertama. Dana pengadilan itu kapan? Kemudian kenapa baru sekarang untuk menyuarakan hal ini? Itu merupakan hak dari Pak John kan? Apakah karena BNI itu baru melakukan? Kemudian ke Pak Sastrawan, kalau boleh tahu sudah berapa Manado terkait dengan kasus terkait? Terima kasih. Seperti Pak John jelaskan di awal tadi bahwa Pak John memanfaatkan fasilitas LC dari Bank BNI sebesar 1 sekian 100 US dollar. Bukan 1,7 triliun, 1,3. Baik clear ya? Ya. Selesai
tuntas Pak John